Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Teknik Channel. Di video kali ini saya akan coba memperbaiki UPS. UPS ini rusaknya tidak mau menyala atau mati total. Jadi, pada saat dihidupkan, UPS-nya tidak mau menyala dan semua lampu indikatornya mati. Seri UPS-nya adalah ICA CE1200. Untuk UPS ini menggunakan dua buah aki. Kita coba tes dulu untuk melihat kerusakan UPS-nya. Di sini juga terlihat seri UPS-nya CE1200. Ini adalah jalur untuk kabel input dari listrik PLN. Dan ini adalah jalur untuk kabel output. Kita pasangkan kabel input dan hubungkan ke stop kontak. Untuk stop kontak ini berfungsi dan ada aliran listriknya ya teman-teman. Kita coba tes dengan menggunakan lampu LED untuk stop kontaknya. Lampu LED-nya menyala. Sekarang kita coba nyalakan UPS-nya. UPS tidak mau menyala dan semua lampu indikator tidak ada yang menyala. Jadi UPS ini mati total. Kita akan bongkar UPS-nya. Cabut terlebih dahulu kabel input di belakang UPS-nya. Lalu kita miringkan UPS-nya untuk membuka semua baut yang ada di bagian bawah UPS-nya. Buka semua baut dengan menggunakan obeng plus. Tarik ke arah belakang untuk membuka tutup cover UPS-nya. Setelah tutup cover terbuka, kita coba cek secara fisik untuk semua bagian UPS-nya. Ini adalah langkah awal untuk menganalisa kerusakan pada UPS. Apakah ada komponen di PCB yang terbakar, atau apakah akinya gembung atau pecah. Untuk MOSFET di bagian ini aman, tidak ada yang terbakar. Kita coba lihat di sisi sebaliknya. Di bagian ini juga aman, tidak ada yang terbakar. Ini bukan ya, saya kira tadi ini pecah MOSFET-nya, tapi setelah dicek ulang ternyata tidak. Karena tidak ada komponen yang terbakar, kita akan coba cek akinya. Karena bisa saja UPS mati total disebabkan oleh akinya yang rusak. Cabut dua konektor kabel yang terhubung ke tombol on-off UPS.
Selanjutnya, buka baut yang ini. Lalu, buka baut yang ada di sisi sebaliknya. Kita angkat palang besi dudukan papan PCB UPS ke atas. Cabut kabel negatif dan positif yang terhubung ke aki UPS. Kita coba cek tegangan masing-masing akinya. Aki yang pertama tegangannya 12,96 volt. Aki yang kedua tegangannya 13 volt. Harusnya kedua aki ini masih dalam kondisi yang bagus. Untuk lebih pastinya, kita akan coba tes akinya dengan bohlam. Saya lepas dulu untuk kabel ini. Ini adalah kabel jumper untuk menghubungkan dua buah aki. Ini adalah bohlam yang biasa digunakan untuk lampu sepeda motor. Kita coba tes akinya dengan menggunakan bohlam ini. Lampu bohlamnya menyala dengan terang, berarti aki ini masih bagus. Kita coba tes aki yang satunya. Lampu bohlamnya juga menyala dengan terang, berarti aki ini juga masih bagus. Pasang kembali kabel jumper akinya. Lalu tes tegangan dua aki yang terhubung secara seri. Terukur tegangannya 25,82 volt. Harusnya aki ini masih bagus. Lalu apa ya yang menyebabkan UPS-nya ini tidak mau menyala sama sekali? Saya coba cek ulang untuk PCB UPS-nya. Videonya saya stop dulu ya, biar nggak kelamaan. Oke teman-teman, setelah saya cek dan ukur komponen-komponennya, seperti fuse atau sekringnya masih bagus. Aki juga masih bagus. Dan saat dicoba ganti kedua akinya dengan aki baru, juga masih tetap sama, tidak mau menyala UPS-nya. Dan pada saat saya cek kabel jumpernya, disinilah letak sumber masalahnya. Ternyata kabel jumper ini yang menyebabkan UPS tidak mau menyala. Kalau teman-teman perhatikan, kabel jumper ini sudah korosi. Kabel jumper yang korosi menyebabkan penghantaran sumber listrik dari aki ke rangkaian UPS tidak maksimal, sehingga UPS tidak mau menyala. Setelah saya coba ganti dengan kabel jumper yang baru, UPS ini bisa berfungsi kembali dengan normal. Kita coba pasang kabel jumper yang masih bagus. Lalu hubungkan kabel negatif dan kabel positif ke aki. Pasang kembali dua buah baut ini di sisi kiri dan kanan. Pasang dua konektor kabel tombol on-off. Pasang kabel input di belakang UPS, lalu hubungkan ke stop kontak.
Kita tekan tombolnya. UPS bisa menyala dan lampu indikatornya juga menyala. Kita coba cabut kabelnya dari stop kontak. UPS bisa backup daya dan menggunakan aki sebagai sumber listrik utamanya. Hubungkan kembali kabel ke stop kontak. UPS berpindah menggunakan listrik PLN. Kita coba cabut lagi kabelnya. UPS bisa beralih menggunakan aki. Saat kabel dihubungkan kembali ke stop kontak, UPS menggunakan listrik PLN sebagai sumber utama. Hanya dengan mengganti kabel jumper yang sudah korosi ini, kita sudah bisa memperbaiki UPS-nya. Mantap teman-teman, untuk perbaikan UPS-nya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tekan belnya agar dapat notifikasi jika channel ini ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.